Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Roki, NIM 2103030045 dari Prodi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Maritim Raja Ali Haji. Baiklah, di sini saya akan membuat video pembelajaran terkait materi lembaga pendidikan untuk memenuhi ujian mata kuliah pengantar pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Yudi Pratama, MPD. Lembaga pendidikan. Apa sih sebenarnya arti dari lembaga pendidikan ini? Nah, lembaga pendidikan merupakan wadah atau tempat berlangsungnya sebuah proses pendidikan yang terdiri dari pendidikan keluarga, pendidikan sekolah, dan juga masyarakat. Adapun pengertian lembaga pendidikan menurut beberapa para ahli, diantaranya yang pertama menurut Profesor Dr. Umar Tita Harja bersama Dr. Andes Lasula mengemukakan bahwa lembaga pendidikan itu adalah suatu tempat diadakannya proses pendidikan yang terpusat atau dikhususkan pada lingkungan utamanya seperti sekolah, keluarga, dan juga masyarakat. Pendapat ini mengandung makna bahwa lembaga pendidikan tidak terikat sebagai badan usaha maupun pendidikan formal, sebagaimana sekolah ataupun universitas. Nah, adapun pendapat yang kedua yaitu dari Dr. Andes Haji Abu Ahmadi bersama Dr. Anda Nur Ubiati menjelaskan bahwa lembaga pendidikan adalah suatu badan usaha yang bertanggung jawab dan bergerak di bidang pendidikan, yang mana proses pendidikan tersebut dapat dirasakan oleh pendidik dan juga peserta didik. Yang ketiga, menurut dari Hasbullah, mendeskripsikan bahwa pengertian lembaga pendidikan yaitu merupakan wadah di mana sebuah proses pendidikan berlangsung yang meliputi segala aspek seperti pendidikan sekolah, pendidikan keluarga, dan juga pendidikan masyarakat. Pendapat Hasbullah ini hampir sama dengan pendapat dari Profesor Dr. Umar Tita Harja yang mendeskripsikan bahwa lembaga pendidikan secara menyeluruh meliputi segala aspek ataupun bagian. Yang keempat yaitu dari Enung Karukiati dan teman-temannya mengatakan bahwa lembaga pendidikan adalah suatu tempat di mana proses pendidikan bersama dengan proses kebudayaan berlangsung. Dalam hal ini, lembaga pendidikan bisa berbeda-beda bentuknya sesuai dengan kebudayaan yang ada di daerah di mana lembaga pendidikan berada. Pendapat ini juga mengisyaratkan bahwa lembaga pendidikan bukan hanya menyelenggarakan pendidikan formal saja, namun juga nilai-nilai moral dan kebudayaan yang ada pada suatu daerah di mana lembaga pendidikan tersebut berada. Dari beberapa pendapat para ahli yang telah saya jelaskan tadi, dapat diambil suatu kesimpulan, yaitu bahwa lembaga pendidikan tidak hanya menyediakan pendidikan secara formal berupa ilmu pengetahuan, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai, budaya, dan lain sebagainya. Lembaga pendidikan ini memiliki tugas diantaranya menyelenggarakan dan mengelola kegiatan seperti kegiatan budaya, keagamaan, penelitian, pendidikan keterampilan, spiritual, dan intelektualitas, serta memanfaatkan sumber daya dalam kerjasama secara profesional. Selanjutnya ada fungsi dari lembaga pendidikan. Nah, keberadaan lembaga pendidikan di suatu wilayah mempunyai fungsi sebagai wadah bagi peserta didik dalam melakukan interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Lingkungan yang terdekat bagi peserta didik adalah keluarga. Lingkungan pendidikan yang dikenal pertama kali oleh peserta didik adalah keluarga atau madrasatul ula, dengan istilah lain penyelenggara pendidikan pertama, yang mempunyai tugas utama menanamkan pengajaran akhlak dan juga agama. Keluarga merupakan lembaga pendidikan informal, kodrati, dan tertua adanya dengan tugas utamanya sebagai peletak dasar-dasar nilai kebaikan. Selain itu, kita juga mempunyai beberapa fungsi, diantaranya yang pertama, sebagai pengalaman pertama bagi anak. Pengalaman bagi seorang anak merupakan faktor yang sangat penting dalam perkembangannya, khususnya di dalam perkembangan pribadi seorang anak. Kehidupan keluarga yang baik menjadi sangat penting sebab pengalaman masa kanak-kanak akan memberikan warna pada perkembangan kehidupan selanjutnya bagi seorang anak. Fungsi yang kedua yaitu sebagai penjamin emosional anak. Dapat dibentuk sekurangnya dengan beberapa hal, yaitu yang pertama, perhatian dengan cara memahami dan mengikuti kemauannya anak. Yang kedua, memahami tingkah lakunya dan memberikan perhatian yang lebih. Yang kedua yaitu cinta dan kasih sayang dengan cara ucapan yang lemah lembut, membuat sesuatu yang menyenangkan,
pendidikan pada setiap ucapan dan tingkah laku. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan sikap diri dengan memberikan contoh terus-menerus pada setiap kesempatan. Selanjutnya, fungsi dari lembaga pendidikan keluarga yaitu penanaman nilai moral. Dalam sebuah pepatah dikatakan, buah jatuh tidak akan jauh dari pohonnya, yang artinya tingkah laku anak meniru apa-apa yang telah dilakukan oleh orang tuanya. Untuk itu, sebagai orang tua dapat menjadi contoh dan mengajarkan hal-hal yang baik dan menjadi suri tauladan bagi anak. Fungsi selanjutnya yaitu sebagai pengajaran nilai sosial. Dikatakan keluarga sebagai lingkungan pendidikan awal, maka sedapat mungkin dapat menanamkan nilai bersosial kepada anak, seperti bagaimana membantu pada saudara lain, yang lain bagaimana cara menjaga kebersihan lingkungan, dan masih banyak lagi nilai kebaikan yang perlu diajarkan. Fungsi selanjutnya yaitu penanaman nilai agama. Kondisi yang paling baik dalam nilai-nilai dasar pengetahuan tentang agama adalah pada masa anak-anak. Keluarga dengan nuansa keagamaan dapat memberikan pengaruh yang sangat positif bagi anak. Sebagai contoh, kebiasaan mengucapkan salam ketika akan masuk rumah, dan juga kebiasaan lain-lainnya yang bisa diterapkan. Kemudian selanjutnya dari lembaga formal dan non-formal. Seperti yang telah kita ketahui, dengan keterbatasan kemampuan dan waktu orang tua dalam memberikan pendidikan kepada anak, maka orang tua akan menyerahkan proses pengajaran kepada pendidikan formal, yaitu sekolah sebagai lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidangnya. Sekolah ini mempunyai beberapa fungsi, diantaranya yang pertama, membangun kecerdasan serta memberikan ilmu pengetahuan. Yang kedua, sebagai spesialisasi dalam bidang pendidikan serta pengajaran. Yang ketiga, sebagai proses pendidikan tertentu dan sistematis. Yang keempat, sebagai lahan sosialisasi perkembangan individu menjadi makhluk sosial. Yang kelima yaitu sebagai media konservasi dan transmisi kultural. Dan yang terakhir sebagai transisi dari lingkungan rumah ke masyarakat. Sekolah juga memiliki beberapa peranan, yaitu yang pertama sebagai sarana anak didik belajar bergaul antar sesamanya, antar gurunya, antar karyawan yang ada di sekolah, dan setiap orang yang ada di lingkungan sekolah. Yang kedua sebagai tempat belajar menaati aturan, dan juga sebagai tempat belajar mendapatkan ilmu pengetahuan. Selanjutnya ada dari lembaga pendidikan masyarakat. Nah, masyarakat ini diartikan sebagai sekumpulan orang yang menempati suatu daerah, diikat oleh pengalaman yang sama, memiliki sejumlah persesuaian dan sadar akan kesatuannya, serta dapat bertindak untuk mencukupi kehidupannya. Dalam pendidikan, masyarakat merupakan lingkungan ketiga setelah keluarga dan juga sekolah. Pendidikan yang dialami dalam masyarakat ini telah dimulai ketika anak-anak untuk beberapa waktu setelah lepas dari asuhan keluarga dan berada di luar dari pendidikan sekolah. Pendidikan yang dialami seseorang dalam masyarakat banyak sekali, meliputi dalam segala bidang, baik pembentukan kebiasaan, pembentukan pengetahuan, sikap dan minat, maupun pembentukan kesusilaan dan keagamaan. Lembaga pendidikan masyarakat ini mempunyai ciri-ciri, yaitu yang pertama, pelaksanaannya dilakukan dengan sengaja di luar sekolah. Yang kedua, para peserta umumnya mereka yang sudah tidak bersekolah. Yang ketiga, pelaksanaannya jangka pendek, tidak mengenal jenjang dan juga program. Yang keempat, pesertanya heterogen. Yang kelima yaitu belajarnya tersusun secara sistematis dan dilakukan evaluasi secara periodik. Yang keenam yaitu bersifat praktis dan khusus. Dan yang terakhir, penekanannya pada keterampilan kerja. Nah, lembaga pendidikan yang telah saya katakan tadi diharapkan mampu memberikan kontribusi yang nyata dalam mewujudkan Indonesia aman, damai, dan juga sejahtera, sejalan dengan kenyataan kehidupan sosial yang terus berkembang di masyarakat. Maka pengembangan nilai-nilai serta peningkatan mutu pendidikan menjadi tema pokok dalam program kerja pemerintahan. Sebagaimana tercantum di dalam undang-undang bahwa lembaga pendidikan di Indonesia itu terdiri dari dua sekolah. Secara rinci dibagi tiga, yaitu lembaga pendidikan informal, formal, dan non-formal. Seperti yang telah saya katakan tadi, yang pertama yaitu lembaga informal ataupun keluarga, yang dimana peran utamanya adalah membentuk karakter, keyakinan, dan norma seorang anak. Yang kedua yaitu dari lembaga formal ataupun sekolah, peran utamanya lebih kepada pengembangan penalaran peserta didik. Yang ketiga yaitu pendidikan non-formal,
lembaga pendidikan masyarakat, terutamanya lebih kepada pembentukan interaksi sosial. Selanjutnya yaitu ada kontribusi lembaga pendidikan. Nah, ada beberapa kontribusi sekolah, di antaranya yang pertama memberikan pendidikan, memberikan pengajaran dan memperbaiki serta membantu mengembangkan wawasan peserta didik yang berasal dari keluarga. Yang kedua yaitu mengajarkan peserta didik menjadi pribadi yang dewasa dalam berpikir. Yang ketiga mengajarkan peserta didik agar menjadi manusia yang berbudaya. Yang keempat yaitu mengembangkan intelektual peserta didik serta memberikan keterampilan dengan tujuan agar memiliki keahlian tertentu jika pada saatnya terjun di dunia kerja. Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan terkait lembaga pendidikan. Semoga bisa bermanfaat. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam pengucapan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.